Shalom, berjumpa lagi di pelajaran matematika. Untuk hari ini saya akan membahas tentang soal cerita MAN. MAN atau di pertemuan sebelumnya adalah rata-rata. Tapi kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang saya ajar pada kalian adalah tentang mencari mean atau rata-rata dari data tunggal atau data berkelompok. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mencari mean atau rata-rata jika diketahui soal cerita yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi untuk bahasan kali ini saya akan memberikan dua contoh. Ada dua contoh soal cerita tentang mean atau rata-rata. Oke, kita akan langsung masuk dalam soal pertama untuk bersingkat waktu. Di soal pertama ada tulisan seperti ini. Terdapat dua kelompok siswa yang mengikuti ujian matematika. Terus rata-rata nilai ujian mat kelompok pertama yang terdiri dari 20 siswa. Jadi ada dua kelompok ya. Dua kelompok, kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 1 itu ada 20 siswa. Nilai rata-ratanya 65. Terus kelompok kedua, rata-ratanya nilainya adalah 72. Jumlah siswa seluruhnya adalah 30 orang. Jika kedua kelompok digabungkan, tentukan rata-rata nilai ujian mat yang baru. Nah, ini ada banyak cara untuk mengerjakan soal cerita yang modelnya seperti ini. Jikalau kalian setelah melihat soal ini kalian langsung bisa mengerjakan dengan cara kalian sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ada kesulitan untuk menganalisis soal matematika yang bentuknya soal cerita seperti ini, saya ajari caranya dengan cara membuat tabel. Jadi seperti ini. Nah, kalau ada soal ceritanya tentang mean yang bentuknya model seperti ini, kalian boleh membuat tabel yang urutannya adalah yang pertama ini, kemudian nah ini maksudnya apa? Bisa jelaskan ya. Oke. Ini dibacanya X bar, ini berarti rata-rata. Ini adalah frekuensi. Frekuensi itu artinya adalah jumlah ya. Kemudian ini X bar dikali frekuensi, artinya angka yang ada di tabel ini dikalikan dengan angka yang ada di tabel ini, kemudian hasilnya ditulis di tabel ini. Ya, jadi tabel ini sebetulnya merupakan saya ngutak-atik sendiri gitu. Saya ciptakan tabel ini sendiri untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan soal yang bentuknya soal cerita, tapi untuk mean ya, untuk rata-rata. Nah, jadi aturannya seperti itu. Ini adalah rata-rata, ini jumlah atau frekuensi, kemudian ini tinggal kamu kalikan X bar atau rata-rata dikali frekuensi. Kemudian aturan berikutnya adalah, ini kan kalau dari kiri ke kanan kan dikali. Nah, aturan berikutnya adalah dari atas ke bawah itu dijumlah atau dikurang, tergantung di soalnya bagaimana. Kalau yang di sini kan digabungkan toh, berarti nanti ditambah. Tapi kalau nanti ada kata-kata jika dikurangi satu anak, pokoknya ada kata-kata berkurang gitu, berarti ini tandanya berkurang. Jadi sekali lagi, kalau dari kiri ke kanan itu dikali, kalau dari atas ke bawah itu ditambah atau dikurang. Nah, tapi yang berlaku atau yang bisa ditambah atau dikurang itu hanya di kolom sebelah sini dan di kolom sebelah sini. Perkecualian untuk kolom rata-rata ini tidak boleh dijumlah atau dikurang dari atas ke bawah. Ya, jadi perkecualian untuk kolom yang sebelah sini. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kalian sudah jelas aturan penulisan kolomnya, kita akan masuk ke soalnya. Nah, jadi nanti setiap ada angka, baik yang bentuknya angka seperti ini atau huruf misalkan 1 itu kan angka 1 ya. Setiap kali ada angka di soal, itu kamu pindahkan ke dalam tabel. Nah, kita baca sekarang. Terdapat dua kelompok siswa. Ini sini kan angka, nah, tapi ini bukan jumlah siswa, tapi dua kelompok. Dua kelompok sama dua orang itu kan beda ya. Jadi ini jangan kita masukkan ke tabel. Terdapat dua kelompok siswa yang mengikuti ujian pertama. Berarti ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Rata-rata nilai ujian mat kelompok pertama yang terdiri dari 20 siswa. Nah, jadi kita akan pindahkan ke sini 20 siswa. 20 itu rata-rata atau frekuensi. Bukan rata-rata ya, 20 itu adalah frekuensi. Jadi kita tulis angka 20 di sebelah sini. Ini kelompok pertama. Rata-rata nilai ujian mat kelompok pertama yang terdiri dari 20 siswa adalah 65. Nah, 65 kita taruh di sini. Seperti itu. Nah, sekarang ini kelompok pertama, berarti
di kalimat berikutnya yang membahas tentang kelompok kedua, kita tulis di baris kedua. Kalimat berikutnya adalah, sedangkan rata-rata nilai ujian mat kelompok kedua adalah 72. Rata-rata ya ini ya. Nih, berarti kita tulis di sebelah sini. Apakah jumlahnya diketahui? Tidak, jadi kita kosongkan saja. Lanjut, jumlah siswa seluruhnya adalah 30 orang. Seluruhnya itu berarti kelompok 1 dan kelompok 2 digabung. Dan karena ini kata-katanya adalah jumlah, ini berarti sini kita buat garis dan dikasih tanda tambah. Begitu. Jumlah siswa seluruhnya 30, berarti 30 adalah total siswa. Berarti kita tulis di bawah sini. Ya. Kalimat berikutnya, jika kedua kelompok digabungkan, tentukan rata-rata nilai ujian mat yang baru. Nah, ini kita anggap adalah pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu selalu dianggap X. Rata-rata nilai ujian mat yang baru itu artinya adalah rata-rata gabungan setelah kelompok 1 dan kelompok 2 digabung. Berarti X itu saya taruh di sebelah sini. Ya. Ya, kalau dari soalnya sudah kita pindahkan ke dalam tabel, sekarang kita cermati untuk tabelnya. Kita perhatikan di sini ada frekuensi di sebelah sini yang bisa kita isi. Kenapa? Karena kelompok pertama itu jumlah siswa 20 dan kalau digabung jumlah siswa seluruhnya 30. Berarti di kelompok kedua jumlah siswanya adalah 10. Gitu. Kan tadi saya bilang aturannya adalah kalau dari atas ke bawah itu ditambah, kecuali yang sebelah sini. Kenapa ini nggak bisa ditambah? Coba kita lihat. Kalau ini ditambah berarti rata-rata yang baru jadinya 65 ditambah 72. Rata-rata nilai, ini kalau ditambah jadinya 137. Adakah rata-rata nilai 137? Itu nilainya udah lebih dari 100. Perfect sekali itu berarti. Ya, makanya tadi saya bilang untuk tabel ini aturan menjumlahkan dari atas ke bawah tidak berlaku khusus untuk kolom X bar atau rata-rata. Ya, tuh. Yuk, selanjutnya adalah tadi aturannya adalah dari kiri ke kanan itu dikali ya. Berarti sekarang kita kalikan. Oke, sebentar. Kita kalikan 65 dikali 20. 65 dikali 20 ditulis di sebelah sini, yaitu 1300. Kemudian bawahnya 72 dikali 10, 720. Terus yang ini aturannya kan bisa dijumlah dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Itu bisa, nggak apa-apa. Jadi kamu di sini tulis 30x itu ya boleh. Bapak ya, kita tulis 30x di sebelah sini. Ini kalau saya mau tulis dari atas ke bawah di sini adalah hasil dari 1300 ditambah 720 jadi 2020, bolehkah? Boleh, nggak apa-apa, sama aja. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya adalah ini berarti kita fokus untuk mencari x-nya itu hasilnya berapa, ya. Caranya adalah sekarang kita cari persamaan yang ada unsur x-nya itu yang mana saja. Persamaan itu artinya titik-titik x ditambah titik-titik x sama dengan titik-titik, contoh seperti itu. Kalau kita ambil yang ini kan tadi nggak bisa ya, karena 65 ditambah 72 sama dengan x, ini nggak boleh. Aturan untuk tidak boleh menjumlahkan dari kolom men atau rata-rata. Dari sini ke sini x dikali 30 itu sama dengan 30x, itu juga nggak bisa kita selesaikan. Ya, karena hasil ini itu hanyalah menyalin hasil dari x dikali 30. Apalagi ada unsur x-nya. Ini ya, ini yang bisa satu-satunya. Yang bisa ini kita tulis sebelah sini. Jadi 1300 ditambah 720 sama dengan 30x. Ini yang bisa kita tulis karena ini adalah persamaan yang mengandung variabel x. Ya, jadi sekarang kita hitung 1300 ditambah 720 adalah 2020 sama dengan 30x. Kita menghilangkan nilai 30-nya, angka 30-nya, jadi kanan kiri dibagi 30. Ini dicoret, jadi x-nya adalah, ini dicoret juga ya, tinggal 202 dibagi 3, yaitu hasilnya 67,3. Gitu.
Jadi inilah rata-rata nilai ujian mat yang baru dari 30 siswa. Gitu. Mungkin untuk yang soal pertama ini kalian masih masih mengamati gitu, masih karena ini materi baru, jadi kalian masih belum terlalu mudah. Makanya saya kasih soal yang kedua. Gini ya. Jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa balik lagi ke belakang maksudnya ya, bisa dengerin ulang lagi pembahasannya. Sekarang untuk soal yang kedua. Nah, ini. Kita coba membahas soal yang kedua. Saya buat dulu tabelnya. Di sini X bar, kemudian di sini frekuensi, kemudian di sini X bar kali frekuensi. Oke. Dah, kita buat ini dulu. Kita baca soalnya. Diketahui dalam suatu kelas, banyak siswa perempuan adalah 12 orang. Nah, ini 12 langsung kita taruh di frekuensi ya. 12. Rata-rata nilai hasil tes mat untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki berturut-turut adalah 74 dan 56. Nah, dari gambaran soal ini, artinya kita mengetahui bahwa dalam soal ini yang dibahas adalah grup perempuan atau kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, sama seperti soal nomor 1 tadi, ada kelompok pertama dan kelompok kedua. Berarti untuk yang baris pertama ini kita tulis semua angka yang diketahui untuk siswa perempuan, untuk grup siswa perempuan. Untuk baris yang kedua ini kita tulis semua yang diketahui untuk grup siswa laki-laki. Gitu ya. Ini tadi belum kita pindahkan ke tabel. Rata-rata nilai hasil tes mat untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki. Berarti ini yang perempuan ya, ini perempuan 74. Jadi kita tulis dulu di sebelah sini. Kemudian 56 siswa laki-laki kita tulis di bawahnya. Jika rata-rata nilai hasil tes mat di kelas tersebut 63,2, artinya adalah nilai rata-rata total. Ya, berarti rata-rata total kita tulis di sebelah sini. Karena kalau rata-rata semua udah penuh. Kita tulis di sini 63,2. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut. Yang ditanya seluruh siswa berarti yang di sebelah sini. Ya. Nah, ini diketahui cuma segini. Sekarang kita mulai pindah ke tabel. Ini nggak diketahui jumlah siswa seluruhnya berapa, karena ini jadi pertanyaan. Karena itu yang kita tulis X di sebelah sini. Ya. Berarti yang di sebelah sini kita tulisnya 12 ditambah X, ya kan? Jadi ini kita kasih tanda ditambah, karena di sini kata kuncinya adalah tentukan jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut. Mari kita fokus ke dalam tabelnya. Tadi aturannya adalah dari kiri ke kanan itu dikali. Sekarang mari kita isi tabel yang di sebelah sini. Ini berarti 74 dikali 12. 74 dikali 12. Ini jawabannya 888. Kemudian di sini berarti 56 dikali X. Berarti 56X. Kemudian di sebelah sini bisa kita isi ini ya. Kita isi ini aja. 63,2 dikali ya berarti ya. 63,2 dikali 12 tambah X. Berarti kita tulisnya begini. 63,2 dalam kurung 12 tambah X. Karena ini merupakan satu kesatuan. Saya tarik ke bawah. Dah, berarti kita langsung ambil ke sini ya, karena kalau ini kan nggak mungkin 12 tambah X sama dengan 12 tambah X sama aja. Berarti kita langsung ambil yang ini aja. Kalau yang dari kiri ke kanan kan ini sudah kita hitung, 63,2 dikali 12 tambah X sama aja. Jadi kita langsung tulis persamaan yang dari atas ke bawah ini, yaitu 888 ditambah 56X sama dengan 63,2 dikali 12 tambah X. Ya. Yang sebelah kanan ini tetap, yang ini kali silang ya. Bukan kali silang, kali pelangi. 63,2 dikali 12 dulu. Ini hasilnya adalah ini 78,4. Kemudian 63,2 dikali X berarti 63,2 X. Saya tarik ulang supaya kalian nanti tarik ulang. Berarti 88 tambah 56X. Selanjutnya adalah kita kumpulkan ya, angka dikumpulkan dengan angka, yang ada variabel X dikumpulkan dengan yang ada variabel X. Oke, ini yang mana yang pindah, Miss? Biasakan yang pindah adalah yang angkanya lebih kecil. Contoh, ini bisa dihitung dengan ini.
Yang lebih kecil mana? 888 atau 758,4? Ini yang lebih kecil ya, berarti dia yang pindah. Berarti 88-nya tetap, ini kan tandanya positif, pindah luas jadi negatif. Min 758,4, berarti yang 56X-nya pindah ke sebelah kanan ya. Kebetulan ini lebih kecil daripada 63,2X. Jadi ini saya tulis dulu yang 63,2X-nya. 63,2X dikurangi 56X. Kemudian ini kita hitung hasilnya 888 dikurangi 758,4, hasilnya adalah 129,6. Kemudian 63,2X dikurangi 56X, hasilnya adalah 7,2X. Ya, ini kita mencari nilai X. Berarti karena 72 dikalikan dengan X, maka kanan kiri kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 7,2. Nah, ini langsung kita bagi ya. Kalau kamu bingung dengan hasil seperti ini ubah dulu supaya nggak desimal. Berarti ini supaya nggak desimal dikali 10, ini juga kali 10. Karena sudah sama, berarti langsung kita kalikan aja. Jadi 1296 ya, ini 72. Jadi nilai X-nya berapa? Jadi 1296 dibagi 72, ini sudah saya hitung. Hasilnya adalah 18. Oke. Jadi diketahui jumlah seluruh siswa. Itu belum menjawab pertanyaan lo ya. Itu baru X-nya loh. X-nya 18. Berarti 18 itu adalah ini, ya kan? Jadi 18. Berapa jumlah seluruh siswanya? Berarti ini sigma adalah jumlah ya. Jumlah siswa. Jumlah siswanya berarti adalah 12 ditambah 18. Begitu. Ya, itu yang bisa saya ajarkan pada kalian. Kalau kalian masih belum mengerti atau belum paham, bisa kalian ulang kembali ya, bisa kalian ulang kembali video pembelajaran ini dan kalian cermati. Kalau masih nggak ngerti juga ya, kalian boleh tanya saya langsung via WA di grup kelas. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga kalian mengerti ya, dan kalian sudah saya berikan soal nanti di Google Classroom ya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sekian pembahasan dari saya. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Shalom.